Hapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat ya belajar jarak jauhnya. Video yang tadi kalian lihat itu adalah musikalisasi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, ini teksnya ya, bisa kalian baca. Teks puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kemarin kalian sudah menulis puisi. Ada beberapa puisinya yang sudah bagus, menggunakan pilihan kata-kata yang indah. Tapi ada juga yang mungkin kata-katanya karena kalian masih terpaku, bingung menulis apa. Tapi tidak apa-apa, Ibu apresiasi karya-karya kalian sangat bagus. Ingat, ketika menulis puisi sertakan judul ya. Kecuali kalau kalian menggunakan puisi, nanti di jenis-jenis puisi akan Ibu sampaikan apa saja sih puisi itu, jenis-jenisnya apa saja. Nah, ini ya, Ibu kenalkan salah satu sastrawan yang sangat terkenal. Hujan Bulan Juni juga pernah difilmkan ya, judulnya Hujan Bulan Juni. Sebenarnya banyak karya-karya Sapardi Djoko Damono yang sangat terkenal. Baik, nah inilah Bapak Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Lahir 20 Maret tahun 1940 dan beliau baru wafat tahun ini ya, pada tanggal 19 Juli 2020. Oke, ini salah satu sastrawan yang terkenal. Selanjutnya, nah setelah kalian membaca lalu menyimak mendengarkan puisi Hujan Bulan Juni, nanti kalian lihat di buku paket halaman 93, di sana ada kegiatan 4.1. Silakan kalian jawab ya pertanyaannya. Jawaban-jawabannya harus mengacu pada judul puisi Hujan Bulan Juni. Jadi, mengapa teks itu disebut puisi? Tadi lihat pengertiannya. Kenapa sebuah teks bisa dikatakan sebagai puisi? Lalu nomor 2, teks itu mengungkapkan perasaan apa? Apakah sedih, kagum, cemburu, rindu, atau sayang? Dan sebagainya ya. Nanti tulis soalnya, lalu jawabannya tulis tangan, kirimkan ke classroom. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi di sini Ibu akan jelaskan beberapa ya. Ada majas, irama, penggunaan kata-kata konotasi, kata-kata berlambang, dan pengimajian. Di sini ada 5 ya. Kita mengacu ke buku paket. Oke, untuk majas bisa disebut bahasa kias atau kiasan. Biasanya untuk menciptakan kesan tertentu yang kita pelajari. Kalau kita simak di puisi Hujan Bulan Juni, kita menemukan majas personifikasi. Ini majas yang terkenal. Sering kita temukan majas yang membandingkan benda tak bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya kalau di dalam teks puisi tersebut tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Ya, hujan seolah memiliki sifat yang tabah seperti manusia. Atau misalkan yang terkenal ketika pohon nyur itu melambai-lambai, atau ombak berkejar-kejaran. Nah, itu merupakan contoh penggunaan majas personifikasi. Selanjutnya ada
ada majas paralelisme atau majas perulangan yang tersusun dalam baris berbeda. Dalam teks puisi tersebut ada yang diulang, kata tak ada yang lebih itu diulang pada baris pertama, kelima, lalu kesembilan. Ya, itu berkaitan dengan paralelisme. Nah, selanjutnya ini irama. Irama alunan bunyi yang teratur dan berulang untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi. Nah, untuk irama atau musikalitas ini memberikan jiwa. Misalkan ketika ada perasaan sedih, kecewa, marah, rindu, irama bisa disebut juga rima. Jadi ada yang membaca puisinya dengan menggebu-gebu. Nah, bagaimana dia mengungkapkan semangat misalkan atau emosi. Ada yang mendayu-dayu, mengungkapkan kesedihan, bisa. Itu berkaitan dengan irama. Lalu kata konotasi, kata yang bermakna tidak sebenarnya. Misalkan nih, kata konotasi ini jejak kaki. Jejak kaki makna tidak sebenarnya apa? Misalkan pengalaman hidup, jalan, alur kehidupan. Sebaliknya ya, kalau kata yang bermakna sebenarnya, kata denotasi. Jalan, jejak kaki ya tapak, jalan tempat untuk melintas gitu. Kata konotasi dan denotasi itu kalau misalkan kita mengenal tangan panjang, ya kalau tangan panjang bermakna konotasi bisa aja suka mencuri. Tapi kalau tangan panjang maknanya denotasi, artinya tangan yang ukurannya panjang. Itu ya bedanya konotasi dan denotasi. Konotasi ada penambahan pengurangan makna. Tapi kalau misalkan denotasi itu makna sebenarnya. Selanjutnya kata berlambang. Kata berlambang itu gambar, tanda, kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalkan gambar yang ibu contohkan rantai, maknanya persatuan. Kemudian misalnya gambar apa lagi? Padi kapas pada Garuda Pancasila. Perlambangnya apa? Kesejahteraan dan kemakmuran. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kata berlambang itu bisa berbentuk gambar, tanda atau kata. Hujan bisa berarti kebaikan, berkah ya. Kesuburan. Kalau bunga itu melambangkan keindahan atau seorang gadis, yaitu bunga. Nah, terakhir pengimajinasian. Kalau pengimajinasian dalam puisi itu ada 3 ya. Ada yang auditif, visual, taktil. Nah, kalau auditif, pembaca seolah mendengar. Jadi ketika kalian membacakan gemuruh, misalkan gemuruh ombak di pantai. Nah, jadi seolah-olah kalian tuh ketika membacanya, kalian mendengarkan, kemudian melihat hamparan sawah yang menguning, padi yang menguning. Nah, itu seolah melihat. Kemudian taktil, seolah meraba atau menyentuh benda. Kalau menyentuh benda, misalkan ketika lembutnya kain pemberian ibu, nah itu ya seolah. Jadi kamu itu ketika pengimajinasian ada auditif, mendengar, visual, melihat, dan terakhir taktil, merasa, meraba. Nah, jenis-jenis puisi ini ada, kalau garis besarnya ada puisi naratif, ada puisi lirik, dan ada puisi deskriptif. Ibu jelaskan puisi naratif. Puisi naratif ini puisi yang mengungkapkan cerita, penjelasan penyair. Biasanya naratif ini puisinya panjang sekali, berbait-bait ya. Yang terkenal ini puisi balada. Contoh puisi balada berisi cerita orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Tapi kesannya biasanya ini ada yang perkasanya itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau ini balada orang-orang tercinta, kemudian blues untuk Boni, karya W.S. Rendra ya. Ini berisi orang-orang perkasa. Kemudian kalau puisi naratifnya puisi romansa bentuknya, puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan.
Contohnya Romance Perjalanan karya Kirjomulyo, kemudian Cinta Tanah Air karya Ramadan KH. Jadi untuk puisi naratif ada 2 jenis, puisi balada dan puisi romansa. Selanjutnya puisi lirik. Kalau puisi lirik ada 3 jenis. Puisi elegi mengungkapkan perasaan duka, contohnya elegi Jakarta karya Asrul Sani. Kemudian puisi serenada, ini pun sajak percintaan, tapi biasanya puisinya itu bisa dinyanyikan dan biasa dinyanyikannya pada waktu senja. Ini serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu karya W.S. Rendra. Semuanya karya W.S. Rendra. Selanjutnya puisi ode berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal atau suatu keadaan. Ya, kalau tadi bedanya dengan balada, kalau balada tokoh perkasa, gagah. Kalau ode itu lebih ke memuja suatu keadaan tokoh, ini ke positif ya. Ini contohnya Teratai karya Sanusi Pane, Diponegoro karya Hairil Anwar, dan Ode buat Proklamator itu karya Leon Agusta. Teksnya kalau yang Ode buat Proklamator itu ada di buku paket. Yang ketiga, puisi deskriptif. Nah, kalau puisi deskriptif ini contohnya ada 2, ada satir, ada kritik sosial. Kalau puisi satir, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas, menyindir sesuatu keadaan dengan menyatakan keadaan sebaliknya. Misalkan, aku merasa kenyang ketika ekonomi kehidupanku terhimpit. Masa iya sih dengan ekonominya terhimpit dia merasa kenyang? Nah, dia sebenarnya sedang mengungkapkan bahwa dia kelaparan gitu. Jadi mengungkapkan sesuatu itu dengan menyatakan keadaan sebaliknya. Ya, itu. Kemudian kalau puisi kritik sosial ini lebih sarkas ya, dalam artian secara langsung. Puisi yang menyatakan ketidaksenangan penyair itu langsung dengan cara membeberkan kebincangan. Betapa bobroknya pemerintahan saat ini. Misalkan kata-katanya seperti itu. Jadi disebutkan kejelekannya apa langsung. Tidak seperti satir. Kalau satir tadi mengungkapkan kesedihan mungkin dengan kebahagiaan. Ya, mengungkapkan air mata dengan senyuman. Gitu ya. Itu berkaitan dengan jenis-jenis puisi. Nah, sekarang untuk proyek kita seminggu ke depan kita akan membaca puisi. Belum ke kelompok ya. Karena kalau kelompok nanti kita proyeknya musikalisasi puisi. Untuk tugas per orang kita akan membaca puisi. Walaupun kemarin sebagian ibu lihat perwakilan kelasnya untuk lomba membaca puisi sudah pada bagus ya. Nah, ini membaca puisi yang baik itu seperti apa sih? Nah, membaca puisi yang baik itu kalian harus ekspresinya, perhatikan ekspresinya. Dari segi ekspresi ya, mengungkapkan maksud, jadi mimik mukanya itu seperti apa, keadaan marah, sedih, kemudian semangat, itu ekspresi. Kemudian lafal. Kalau lafal, ucapan huruf kata jalang jangan tertukar dengan jelang. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Itu jalang, beda dengan jelang. Menjelang sore hari, nah itu. Tetap, kata tetap dengan tatap. Tetap, tatap. Jadi A, I, U, E, O nya harus jelas. Luka, lusa. Nah, jangan sampai ada makna yang berbeda. Itu lafal ya, A, I, U, E, O, perhatikan. Lalu yang ketiga itu tekanan. Cara pengucapan kata atau kalimat tekanannya. Jadi ada yang harus ditegaskan, ada yang kalian bisa baca datar, tapi ada penekanan yang kuat gitu. Itu penegasan, tekanan. Dan terakhir intonasi. Intonasinya seperti apa sih Bu? Naik turunnya. Ketika membaca seperti informasi, saya membaca puisi, selesai, titik. Saya membaca puisi, nah itu kan
kalimat pertanyaan. Saya mau baca puisi. Nah, itu seperti marah. Ya, kan beda-beda intonasi. Itulah ya. Jadi, pembacaan puisi yang baik, perhatikan ekspresi, lafal, tekanan, intonasi. Nanti tugasnya kalian harus membaca puisinya karya kalian sendiri, bebas puisinya apapun, ekspresikan ya kemampuan kalian itu. Nah, terakhir musikalisasi puisi, ini materi mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Ini proyeknya harus kelompok, nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tambahan, dalam puisi itu ada unsur-unsur pembangun puisi dan tambahan unsur-unsur yang membangun puisi itu ada unsur yang tadi sudah Ibu sebutkan, unsur fisik yang terlihat ya, ada majas, irama, kata konotasi, kata berlambang, pengimajinasian, itu unsur fisik. Sedangkan unsur batinnya itu unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik, misalnya tema, amanat, perasaan penyair, nada, dan sikap penyair terhadap pembaca ya ketika mendengarkan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.